Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Game week ke-31 udah selesai ya, dan sekarang kita akan masuk ke game week 32. Let's go. Oke, game week ke-31 udah selesai. Game week yang bisa gue bilang sedikit mengagetkan ya, karena banyak tim-tim unggulan yang kalah di sini, dan juga ini cukup menarik untuk bisa dibahas. Dan untuk itu seperti biasa nanti akan gue bahas juga untuk tim review singkat untuk di game ke-31 kemarin, dan juga sekaligus gue akan sampaikan untuk tim selection seperti biasa di game week ke-32 besok. Dan juga ada update menarik nih mengenai fixture dari Ben Krelin untuk di beberapa game week ke depan. Untuk itu langsung aja kita masuk ke segmen yang pertama, tim review singkat. Let's go. Oke, langsung aja kita tim review singkat ya, dimana di game week ke-31 kemarin merupakan salah satu game week yang seperti gue bilang tadi di awal adalah game week yang cukup mengagetkan ya, karena ada Chelsea yang kalah dari Brentford yang dengan skor cukup besar, pastinya cukup mengagetkan tentunya. Dan juga ada Arsenal yang kalah dari Crystal Palace, dan ini cukup menarik untuk bisa dibahas karena tentunya nama-nama kayak Arsenal dan Chelsea ini merupakan nama-nama yang pastinya banyak banget aset-asetnya digunakan di game week ke-31 kemarin. Jadi pastinya kayaknya rata-ratanya pasti bakal sedikit di bawah ya. Dan untuk itu kita langsung aja kita lihat untuk tim review singkat dari tim gue Rainbow FC untuk di game week ke-31 kemarin. Dan kemarin gue mendapatkan 61 poin, cukup oke ya, karena rata-ratanya ada di angka 43 dan highestnya ada di angka 129. Dan untuk liga-liga yang gue ikutin bisa gue lihat di sini gue panah hijau mantap. Dan overall gue naik ke 1.566.000 dari kemarin tuh 1.700.000-an, jadi sekarang ada di angka 1.566, cukup oke. Track record gue di 5 game week terakhir panah hijau, artinya mantap. Dan untuk pemain-pemain yang bisa gue lihat di sini poinnya dari kiper dulu ya, Brighton, Sanchez berhasil clean sheet 6 poin, mantap. Dan ada Laporte juga berhasil clean sheet ya dari Burnley, lawannya menang 2-0 ya kalau nggak salah kemarinnya ya, dengan poin 6 poin juga, mantap. Dan ada Doherty yang cukup oke dengan 1 gol dan 1 asisnya 14 poin, dan tentunya pastinya dapat bonus ya, bonus poin ya, 3 poin ya untuk Doherty ya. Iya, bonus poin. Dan selanjutnya bisa kita lihat ada Ben White yang hanya 1 poin aja karena Arsenal kalah 3-0 dari Crystal Palace, cukup mengagetkan tentunya. Dan ada Mo Salah, kapten kita semua hanya mampu 6 poin aja karena dia gagal mencetak gol ya. Dan ini ada info menarik nih dari Mo Salah, dia terakhir mencetak gol tuh bulan Februari dari segi open play ya. Jadi Salah nih dari Februari sampai April ini belum mencetak gol dari open play nih. Jadi cukup perlu diberi tanda tanya besar nih, ada apa dengan Mo Salah? Apakah ini masih terkait dengan kekalahan Mesir di kualifikasi Piala Dunia kemarin yang membuat cukup terpukul Mo Salah, atau gimana? Perlu kita nantikan ya. Dan juga ditambah lagi kemarin cukup menariknya ada info lagi bahwa Mendy, kiper dari skuad timnasnya Mane ya, di situ dia kemarin berhasil menggagalkan penalti Mo Salah ya. Walaupun memang Mo Salah nendangnya ke atas, tapi katanya berbuah karma dari total kebobolan di 2 pertandingan terakhir 7 gol ya Chelsea ya, dimana terakhir Chelsea semalam melawan Real Madrid kalah lagi. Dan yang menarik ada Benzema di situ hat-trick, dan Benzema melakukan ritualnya lagi seperti biasa untuk bisa memborbardir kiper lawan ya. Udah ada korban-korbannya, ada Donnarumma, ada Karius dulu ya, ada Ulreich juga dari Bayern Munchen, dan terakhir ada Mendy yang berhasil dibuat blunder ya untuk keganasan Benzema ini gitu, cukup menarik. Dan artinya perlu dipertanyakan ada apa dengan Chelsea di 2 game week terakhir, di 2 pertandingan terakhir bahkan mengalami kekalahan ya terhadap Brentford dan juga terhadap Real Madrid, cukup mengagetkan tentunya ya untuk Chelsea ini ya. Dan di lini tengah gue di sini ada Mount yang hanya 2 poin aja, yang sayangnya Mount ini gue ganti dari Son ya. Artinya di sini gue gagal untuk melakukan transfer yang cukup oke karena Son mencetak gol ya. Jadi cukup ada minus 10 poin untuk gue ya, karena si Son ini mendapatkan 12 poin terakhir kemarin, dan ada minus 10 poin artinya untuk lini tengah gue. Dan ditambah lagi pemain bench gue di sini ada Willock yang 5 poin nggak bisa masuk, dan sisanya ada Foden 3 poin, ada Kulusevski yang cukup oke sebenarnya 1 assist 6 poin. Dan di lini depan gue juga cukup oke, di sini ada Rodriguez yang mencetak gol 8 poin, dan ada Mateta juga mencetak gol 6 poin terhadap Arsenal. Dan juga ada Weghorst yang 3 poin, walaupun memang nggak mencetak gol, tapi gue rasa Burnley masih cukup oke untuk kemenangannya terhadap Everton semalam, mantap. Dan di bench gue di sini ada Ramsdale 1 poin karena memang gagal clean sheet juga, kebobolan di atas 2 gol, kebobolan 3 gol. Ada Willock yang mencetak assist, mantap, dengan 1 assistnya jadi 5 poin. Dan ada Dalot yang mengagetkannya adalah dia main ya kemarin ya, dan mendapatkan 2 poin. Dan berikut kurang lebih untuk tim review singkat dari tim gua ya. Dan dimana ini mulai ada pola yang bisa gue lihat di sini adalah ketika habis panggilan timnas pastinya ada kejutan-kejutan menarik ya. Dan ini terjadi lagi tentunya di game ke-31 kemarin, ada Chelsea dan Arsenal sebagai korban dari break timnas,
di pertandingan game week 31 kemarin, dan perlu kita nantikan nih, apakah nanti di break timnas selanjutnya akan ada korban selanjutnya, perlu kita lihat. Dan selanjutnya langsung aja kita lihat untuk liga-liga ya, di mana Liga Go FC di sini update-nya bisa kita lihat. Gue naik ke 718, dan untuk pemuncak klasmen masih Hafid Rahman PS Remaja dengan 2130 poin, dan di peringkat kedua ada Brian Laksana dengan 2124, makin tipis jaraknya ya, hanya 6 poin aja. Dan ada Jarum Surya dengan 2117, jadi tipis banget nih peringkat 1, 2, dan 3. Dan berikut kurang lebih untuk klasmen sementara dengan pemuncak klasmen dengan 2130 poin, mantap. Dan selanjutnya langsung aja kita buka untuk tim selection ya, dimana tim selection gua nggak berbuat banyak, mungkin nanti akan gua ganti Dalot dengan James, dimana Chelsea harus gua pertimbangkan untuk kembali bisa gua ambil karena memang sesuai dengan roadmap gua juga sampai di game week 36 nanti ya, yang dimana Chelsea cukup oke harusnya untuk di akhir musim nanti. Dan selanjutnya mungkin akan gue masukin di game week 33 untuk pemain-pemain Leicester City, karena Leicester City di game week 33 akan double game week, dan di game week 36 double game week 37 juga double game week. Jadi salah satu tim yang double game weeknya cukup banyak ya di sisa akhir musim ini, jadi harus gue pertimbangkan untuk bisa gue ambil untuk pemain-pemain Leicester City. Tentunya di situ ada Maddison, ada Harvey Barnes mungkin. Dan selanjutnya untuk lini depan gue masih ada Weghorst dan Rodriguez, dimana lawannya Norwich City juga, dan mungkin akan gue lakukan transfer sekarang ya, dimana gue akan mengganti Dalot, gue transfer out, dan gue ganti ke James. Walaupun memang track record Chelsea lagi turun ya performanya, tapi gue masih percaya untuk pertandingan besok harusnya Chelsea bisa bounce back lagi, bisa koreksi lah ibaratnya untuk form yang ada. Dan tinggal kita tunggu James apakah mampu mencetak gol lagi, karena James kemarin juga main di Liga Champions, jadi harus gue masukin sekarang. Dan gue confirm James masuk, dan gue ganti dari Dalot. Dan kapten, mungkin untuk kapten belum gue pastikan siapa yang akan gue pilih ya, tapi memang kalau melihat dari fixturnya di sini untuk kapten yang cukup oke ada dari Chelsea ya, karena lawannya Southampton. Kemarin Southampton juga seri 1 sama, dan perlu kita lihat juga apakah Mount mampu untuk bisa berbuat banyak untuk di pertandingan besok. Jadi mungkin untuk dari tim gue sendiri, gue akan mengaptenkan Mount ya untuk saat ini ya, karena ada Liverpool yang akan melawan City. Ini pertandingan besar abad ini ya, pertandingan besar tahun ini maksud gue. Ini pertandingan yang menjadi penentuan apakah akan disalib untuk City untuk di beberapa game week terakhir, karena ini tinggal menyisakan 6 game week lagi ya kurang lebih ya, untuk bisa menentukan siapa kira-kira yang akan menjadi juara Liga Inggris musim ini gitu. Jadi perlu gua tonton wajib ini pastinya ya, Liverpool lawan Chelsea. Dan kapten ya Mount pastinya gua jadiin kapten kayaknya untuk di pertandingan besok game ke-32. Dan berikut kurang lebih untuk tim selection gua di game ke-32 ini. Dan untuk teman-teman mungkin yang punya saran masukan serta nama-nama lain yang terlewat, bisa feel free tulis di kolom komentar di bawah. Gue sangat berterima kasih tentunya untuk teman-teman yang mau ngasih saran dan masukan. Dan langsung aja kita masuk untuk update terbaru untuk fixture dari Ben Crellin. Untuk itu langsung aja, let's go. Oke, langsung aja untuk update terakhir ya, dimana update terakhir untuk fixture di beberapa game week ke depan nanti, dimana dari game week ke-32 yang nggak ada perubahan sama sekali, jadi full single game week semua di game week 32. Dan di game week 33 ini nih akan ada double game week. Beberapa tim yang akan double game week di sini bisa kita lihat ya, ada Arsenal akan menghadapi Southampton dan Chelsea. Lalu menariknya ada Aston Villa yang blank di sini. Dan selanjutnya di game week ke-33 ini juga akan ada Brighton juga yang akan double game week, confirm ya, udah confirm, jadi bukan lagi kemungkinan, jadi ini udah pasti ya, udah keluar jadwalnya, dimana Brighton lawan Tottenham Hotspur dan Manchester City, double game week yang cukup berat menurut gue untuk Brighton. Lalu selanjutnya ada Burnley, dimana dia akan menghadapi West Ham United dan lawan Southampton. Lalu selanjutnya ada Leeds United yang blank ya sayangnya ya. Dan selanjutnya ada Leicester City akan double game week juga, akan menghadapi Newcastle dan Everton. Ini salah satu double game week yang cukup legit menurut gue, karena menghadapi tim-tim yang bisa gue bilang harusnya bisa dilumat habis oleh squad dari Brendan Rodgers ini ya. Dan selanjutnya ada Manchester United yang akan menghadapi Norwich City dan Liverpool. Dan selanjutnya ada Newcastle yang akan menghadapi Leicester City dan Crystal Palace. Dan ada Southampton yang akan menghadapi Arsenal dan Burnley. Jadi ini merupakan salah satu double game week yang cukup besar juga untuk bisa gue lihat di sini di game week 33 ini. Dan untuk yang blank ada 3 juga di sini, ada Aston Villa, ada Leeds United, dan juga ada Wolverhampton. Jadi untuk teman-teman yang punya nama dari 3 tim ini harus dipertimbangkan untuk bisa dijual tentunya dari game week 32. Dan selanjutnya di game week 34 ini nggak ada perubahan juga. Ada kemungkinan
dan double game week unlikely, jadi nggak terlalu gede untuk kemungkinannya. Di sini kemungkinannya ada Chelsea ya akan menghadapi West Ham United dan lawan Manchester United, dan selanjutnya ada Manchester United yang akan menghadapi Arsenal dan Chelsea. Jadi tapi masih belum confirm ya untuk di dua double game week ini ya. Dan selanjutnya di game week 35 juga ada possible double game week lagi, unlikely juga, di mana dia antara lain ada Aston Villa ya. Aston Villa akan menghadapi Norwich City dan Crystal Palace. Lalu selanjutnya ada Chelsea yang akan menghadapi Everton dan Manchester United, dan selanjutnya ada Crystal Palace yang akan menghadapi Southampton dan Aston Villa, dan selanjutnya Manchester United akan menghadapi Brentford dan Chelsea. Tapi masih belum confirm ya untuk 34 dan 35 ini ya. Dan 36 di sini udah confirm juga yang kuning-kuning ini nih. Di sini ada Arsenal akan menghadapi Leeds United dan Tottenham Hotspur. Lalu selanjutnya ada Aston Villa menghadapi Burnley dan Liverpool. Kurang lebih nggak ada perubahan sama sekali dari video yang kemarin gue sampaikan. Lalu selanjutnya ada Chelsea yang akan menghadapi Wolverhampton dan Leeds United, dan selanjutnya ada Everton yang akan menghadapi Leicester City dan Watford. Leeds United akan menghadapi Arsenal dan Chelsea. Ada Leicester City lagi nih akan menghadapi Everton dan Norwich City. Jadi ini cukup menarik nih, dimana double game week Leicester City ini menghadapi tim-tim yang bisa gue bilang cukup legit banget, dan ini Leicester City harus bisa kita manfaatkan banget nih, karena di game week 37-nya juga dia akan mendapatkan double game week lagi, yaitu melawan Watford dan melawan Chelsea. Dan selanjutnya di game week ke-36 ada Liverpool menghadapi Tottenham Hotspur, Aston Villa, dan selanjutnya ada Manchester City yang likely double game week, masih belum valid ya datanya, masih belum confirm juga, akan menghadapi Newcastle dan West Ham United atau Wolverhampton. Lalu selanjutnya ada Norwich City yang akan menghadapi West Ham United dan Leicester City, dan sisanya ada Tottenham Hotspur akan menghadapi Liverpool dan Arsenal. Lalu ada Watford yang menghadapi Crystal Palace dan Everton. Di game 37 juga nggak banyak perubahan, hanya ada Aston Villa yang akan kemungkinan besar menghadapi Crystal Palace dan Burnley. Lalu selanjutnya ada Chelsea yang kemungkinan besar akan menghadapi Manchester United dan Leicester City. Lalu selanjutnya ada Crystal Palace yang akan menghadapi Aston Villa dan Everton. Dan ada kemungkinan blank juga untuk di pertandingan game 37 nih, ada MU yang kemungkinan blank menghadapi Chelsea, dan juga ada possible blank lagi dari West Ham United menghadapi Manchester City di game 37. Jadi masih valid ya untuk game 36, masih cukup oke banget untuk bisa digunakan sebagai bench boost. Target gue masih cukup oke harusnya di 36 ini. Jadi kayaknya nggak ada perubahan untuk target gue, dan untuk roadmap gue masih berjalan, tetap gue jalankan untuk di beberapa game week ke depan. Di game week 33 akan gue beli Madison tentunya, dan di game week 32 tadi udah gue beli James ya. Dan berikut kurang lebih untuk data update terbaru dari fixture Ben Crellin, dan untuk itu semoga membantu teman-teman semua juga ya dalam meramu serta meracik tim di game week ke-32 ini. Dan kayaknya itu aja untuk video kali ini. Sekali lagi untuk teman-teman yang udah nonton, thank you banget. Dan untuk teman-teman yang baru nonton, bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan lonceng ada di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar fantasi Premier League lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always, seperti biasa gue Tegar Irsyad. Peace out.